Hai, gimana keadaan kalian? Apakah masih sanggup menjalani hidup ini ya? Aku ngerti dapuranmu ngeluh sambat tuh ya. Tapi kali ini tenang, aku akan jadi penghibur kalian. Syailah, nggak bohong, aku akan membahas suatu konten sama kalian biar kalian juga mikir ya kan. Tapi semoga dengan mikirnya kalian nonton video ini tuh menjadikan otak kalian tuh ke-refresh lagi, jadi manusia yang lebih bersyukur lagi. Atau mungkin sebaliknya. Oke, hari ini aku akan nyampein konten tentang fakta yang aku baru tahu setelah aku dewasa. Mungkin kalian yang nonton di sini tuh masih under 20 gitu kan, masih belasan mungkin atau bahkan di atas gitu kan. Tapi untuk aku yang baru sadar kalau ternyata dewasa itu tidak semenyenangkan itu. Ketika dulu aku masih kecil, masih belasan gitu kan, masih yang oke, aku bisa kok nyari duit. Duitku bisa terplanning bla bla apa segala macam gitu, pengeluaranku bisa terplanning dan apa segala macam, pokoknya masih enteng lah. Melihat orang dewasa tuh wah enak ya, dia kerja per bulan bisa dapat gaji, bisa main sama teman-temannya, bisa tanya oh satunya kerja di sini, satu kerja di sini, oh ada yang udah mau nikah, oh wah dia udah bisa ngasih ibunya, wah dia udah bisa beli rumah. Pandanganku seperti itu, tapi ternyata tidak seindah itu teman-teman. Aku dulu merasa kalau SMA bolos ke kantin dioyak guru jenenge Pak Tri atau senangannya gue sempritan, wah golek banget nek nyemprit tenan kupingmu ngasih meh budek nying rasane. Itu dulu tuh takut, tapi setelah sekarang tuh jadi merasa itu tuh nyenengin banget, ngerti nggak? Tuh kayak aku mau kayak gitu lagi gitu loh, ngerti nggak? Karena apa? Karena sekarang ternyata lagi di umurku yang 23 tahun di tahun ini. Mungkin orang-orang lihat, wah Mbak Adele sekarang wow, terkenal. Sekarang followersnya banyak. Sekarang bisa beli macam-macam. Sekarang ini, sekarang itu. Itu kan yang kalian lihat, itu adalah kulit luar teman-teman. Mbak Adele bisa begini begitu, tak andani. Kehidupan YouTuber yang kalian lihat di sosial media itu tidak semenyenangkan itu, teman-teman. Kita harus mikir konten setiap hari, apalagi kalian menuntut untuk kita harus upload setiap hari, dimana konten itu terbatas, apalagi banyak polisi moral. Kontennya emang nyenengin, hahaha, ketawa-ketawa, seru, tiba-tiba kena apa kasus ya kan. Aku nggak memungkiri banyak emang YouTuber yang tidak dimodali dengan pengetahuan atau cara berpikir atau pemilihan kata yang sesuai gitu. Ngerti nggak sih? Ada yin dan yang. Ada YouTuber yang emang ngawur-ngawur, gateli, berada sampah dan lain-lain. Ada juga yang baik apa segala macam. Nah, mereka berdua itu hidupnya tidak semudah yang kalian bayangkan. Mungkin kalian mikirnya, wow, sekarang Mbak Adele YouTuber duitnya banyak. Enggak, percayalah, ketika Tuhan memberikan kita rezeki berlebih berlimpah, tanggung jawab kita ternyata diperlebar sama Tuhan. Sumpah rak dobol aku. Ketika dulu aku cuma mikir, oke, aku bayar kuliah dan menghidupi kehidupan pribadiku, beli shampoo, sabun, cuci muka, balut, kapas, tisu, bensin, bayar kuliah apa segala macam. Tapi begitu Tuhan ngasih, iya rezekinya dilebihin, ternyata tanggung jawabnya luar biasa. Jadi jangan menganggap orang yang punya rezeki berlebih itu tanggung jawabnya sama kayak dia pas lagi nggak punya duit, ngerti nggak? Tidak kowe, asu. Oke, kita akan lanjut ke konten. Itu intermezzo sedikit curhatan aku karena ya aku juga manusia, iso sambat ngono loh. Aku juga manusia yang dulu pernah melakukan kebodohan, dulu juga pernah miskin, dulu juga pernah kere, dulu juga pernah cocotnya aku ora duwe duit, aku mangkat kuliah piye, aku ora duwe bensin, aku juga pernah seperti itu. Aku sama seperti kalian gitu kan. Ayo kita hari ini kontennya sharing-sharing. Nih yang pertama nih, yang fakta yang rodok greget ketika aku dewasa adalah cari uang itu susah. Mungkin orang-orang ada yang bilang gampang, kamu aja yang nggak niat, nggak ada usahanya, nggak ada. Enggak guys, cari duit itu susah, sumpah. Gampang. Ngumpul kemu sebulan misal berapa juta, ngilang kene, wah ya Allah, orang ngasih semenit hilang. Yang berikutnya, rumput tetangga akan selalu lebih indah. Rumput tetangga akan terlihat lebih subur. Cindera, iya aku mengakui itu. Contoh nih kehidupan YouTuber, aku melihat wow view-nya dia bagus ya, wah keren ya, wow bagus ya, hidupnya enak ya. Lihat dia di Instagram, keren ya, enak ya, jalan-jalan terus. Lihat yang nggak YouTuber, enak ya, dia nggak harus selalu dandan tiap hari yang harus macak rapi karena harus dilihat orang. Wow, tapi kan
ngerti nggak sih, ketika yang kita lihat bagus tapi kita nggak tahu dalamnya dia sesusah apa sih dia mikirin kontennya, timnya ada berapa banyak. Sedangkan aku nggak ngaca timku hanya difikirkan oleh 2 orang saja. Ketika aku lihat yang nggak YouTuber, wah enak ya hidupnya, nggak perlu maca apa segala macam. Kita nggak lihat struggle-nya dia dari kapan. Misal, susah loh jualan kayak gitu. Aku harus mikirin teknik marketingnya gimana, digital marketingnya gimana, manajemen waktu dan uangnya gimana, manajemen SDM-nya gimana, cara nyari SDM-nya gimana. Kita nggak lihat serumit itu. Yang kita lihat itu yang apa, yang seneng-seneng, sing hura-hura, sing riak, sing buat-buat duit. Ketika misal aku menyajikan seseorang yang masuk ke dalam kontenku, ini loh guys, dia yang punya ini apa segala macam, itu yang aku suguhkan itu yang paling positif di dirinya. Dia itu juga tetap manusia, ada salahnya, tapi aku menuntut kalian untuk jadi spons yang menyerap semua hal-hal positif. Ketika seseorang ini emang ada hal negatifnya, buah osik, yang penting kamu menyerap hal positifnya gitu. Yang berikutnya adalah ternyata orang bermuka 2 itu banyak. Tak kusangka ternyata itu orang terdekat, deket banget, orang baru kenal, orang lama yang muncul kembali. Karena apa ya, setiap manusia itu pasti punya bebannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Kita nggak tahu dia ditekan oleh siapa gitu loh. Mungkin awalnya niatnya bagus, tapi ketika ngelihat gimana dikit, ada yang berubah dikit, mungkin niatnya akan berbelok. Dan bermuka 2 ini sebenarnya itu perlu nggak perlu gitu loh. Menurutku ya, kalau menurutku nih, ketika kita lagi capek, lagi banyak masalah apa segala macam, tapi kita diharuskan untuk ketemu orang, kita harus bermuka 2. Ya dong, nggak adil ketika aku baru ketemu orang, aku baru ketemu kamu sekali, tiba-tiba kamu langsung tak sambati akeh banget karena di hari itu aku lagi capek banget, kan nggak mungkin. Ya kita harus bermuka 2, tapi bermuka 2 yang gak tali yang aku maksud di sini adalah orang-orang yang niatnya itu di awal terlihatnya baik, ya ampun Adil, yuk dibantu apa segala macam, tapi ternyata niatnya busuk guys. Kayak di awal niatnya ayo Mbak Adil tak bantu apa segala macam, tapi ternyata endingnya tuh cacat. Ternyata dia punya maksud busuk yang terselubung, ngerti nggak? Terselubung dengan halus. Orang bermuka 2 di dunia ini tuh setelah aku dewasa tuh banyak banget. Mungkin aku waktu dulu tuh nggak sadar kalau orang ini tuh sebenarnya bermuka 2, Dil, kamu tuh nggak sadar. Iya, aku nggak sadar. Ternyata sekarang ini aku baru sadar. Sekarang ini apa ya? Tuhan itu baik gitu loh. Kayak dikasih feeling, kok aku perasaanku nggak enak, kenapa ya? Kok aku harus begini, kenapa ya? Ternyata ada ini. Kayak gitu loh, pernah gak sih kalian kayak gitu? Yang berikutnya adalah punya uang banyak itu tidak semenyenangkan itu. Gak punya uang susah, ribet, ngeluh dah semua. Tapi punya uang banyak yang kalian lihat menyenangkan, itu ternyata nggak semenyenangkan itu. Kenapa aku bilang tidak semenyenangkan itu? Karena pertama, ketika kamu banyak uang dan sudah terlihat sukses, yang menurut teman-temanmu atau orang-orang di sekitarmu, wah, gue sukses sih, semua orang akan menjadi baik sama kamu, termasuk teman-temanmu yang lama menjadi baik. Jadi yang kalau di chat balasnya cepet, mau dibales, yang tadinya kalau kamu bukan siapa-siapa nggak akan dibales, nggak akan diiyain, nggak akan dibantu, tapi begitu kalian jadi siapa-siapa sekarang, balesnya cepet, dibantuin, dikasih attention lebih, dan seluruh saudaramu akan menjadi baik sama kamu. Jadi kayak kalau kamu datang, kalau ada kamu jadi wah, jadi ramai, jadi renyah, jadi ramah, kayak gitu-gitu. Ya nggak sih, aku merasakan hal itu. Dan ya udah, kalau udah sampai situ, the choice is yours. Kalian mau gimana itu terserah kalian. Tapi satu hal yang aku mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian susah, yang bisa nolong kalian adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika kalian sukses dan punya banyak uang, itu pasti akan ada parasit-parasit yang muncul. Entah itu dari teman deket, teman yang lama, atau saudara yang tiba-tiba muncul kayak merasa, kuwi sedulurku loh, kuwi sedulurku loh. Atau kayak yang lagi aku rasain sekarang itu, lebih kerasa kalau teman-teman yang dulu menganggap aku remeh jadi lebih melek mata, oh Adel, kayak gitu. Kalau sekarang kamu punya, maksudnya lebih genah uripmu, lebih dilihat, wow gitu tuh, jadi orang-orang banyak yang ngaku-ngaku. Yang aku lucu tuh itu, dhisik kuwi cedak mbak aku loh, dhisik kuwi tau ngene mbak aku loh, dhisik kuwi kayak gitu guys. Jadi nggak semenyenangkan itu. Jadi setelah kalian dewasa itu kalian akan makin melek mata tentang hati manusia itu makin lama makin tidak bisa dikontrol.
karena kalian itu makin berkembang, makin tumbuh, ketemu orang-orang baru, otaknya makin nyabang. Oh, cara pandang ini, oh cara pandang ini, jadi banyak cara pandangnya. Kalian makin tahu mana bener. Itu kenapa semakin kalian dewasa, kalian bisa bilang aku sakit hati, aku kecewa itu di banyak hal, bukan cuman aku diselingkuhin, bukan cuman itu, tapi jadi kalian diapain dikit jadi sakit hati karena mungkin kalian waktu itu terlalu tulus, kayak gitu-gitu loh. Karena otak kalian, hati kalian, pikiran kalian, sudut pandang kalian itu semuanya berkembang karena kalian itu bertemu orang-orang baru. Dengan orang yang baru kalian temuin itu tinggal di lingkungan yang berbeda, keluarga yang berbeda, jelas sudut pandangnya berbeda, cara menanggapi masalah itu berbeda. Dan dari situlah ketika kalian bertemu, bersosialisasi sama manusia-manusia itu, otak kalian, hati kalian, cara pandang, cara pikir, apa segala macam itu juga ikut berkembang. Itu kenapa kalian mudah merasakan sakit hati. Itu kenapa kalian semakin tua itu bisa dibilang, oh, bisa tahu mana benar mana salah, bisa nasihatin anak yang lebih muda daripada kalian tuh karena itu, teman-teman. Jadi ketika aku dewasa ini, Ciailah menganggap diriku dewasa, enggak, ini masih umur dewasa awal, 23 tuh masih dewasa awal. Aku merasakan itu semua gitu loh. Kayak yang dulu aku merasa itu bukan masalah, ternyata sekarang masalah ya. Dulu aku mungkin bodoh soal cinta, aku pernah gimana-gimana. Dulu mungkin aku nggak mikir, sekarang cocote, goblok banget aku dhisik ya. Dulu aku cuman mikir, oke, bulan ini aku harus dapat job A, B, C, D biar aku memenuhi kuota duitku sekian. Tapi sekarang ternyata enggak gitu loh. Karena tanggung jawabnya makin luas. Aku akan senang banget ketika kalian mungkin merasakan apa yang aku rasain dan kalian mau sharing di kolom komentar apa yang kalian rasain, atau kalian mau curhat sama aku lewat DM. Aku akan senang bacanya karena aku senang sharing biar apa ya, biar kalian itu wawasannya makin luas, pikirannya makin terbuka, biar kalian tuh pikirannya nggak cuma di situ-situ aja, lebih melek mata. Karena ketika kalian wawasannya akan semakin bertambah, toleransi kalian itu akan semakin lebar. Ini yang terakhir, everything's about money katanya nih. Mungkin aku hidup di area yang orang-orangnya agak gesrek mungkin ya. Yang aku rasain sekarang itu orang-orang mendekat karena aku punya uang, aku punya fame, orang-orang jadi baik. Padahal dulu enggak gitu. Kayak dulu tuh, halah adil ke apa toh, di sengkang-sengkang gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi sekarang kayak, wow, kalian jadi bangga berteman sama aku gitu. Jadi gitu rasanya. Dulu kalau aku mau minta tolong tuh nggak bisa cuma sekedar aku mau minta tolong boleh nggak? Nggak akan dapet. Kalau aku meminta tolong tuh harus melakukan hal lebih. Contoh, harus baik-baikin, apa ya, lebih disepelekan, lebih dientengke, nggak langsung bisa dibantu gitu loh. Cuman sekarang tuh mudah. Mungkin banyak dari kalian yang bilang, Mbak itu kan wajar dengan apa yang kamu dapat sekarang. Iya sih, tapi di aku jadi nggak wajar. Karena mungkin aku menerapkan, ya aku kalau mau bantu orang itu, ya bantu aja. Meh kowe bukan siapa-siapa, mau kamu siapa-siapa. Oke, jadi tujuannya bikin video ini tuh purely sekedar sharing, biar kalian tahu isi otakku tuh juga ada yang seperti ini. Walaupun memang nggak semuanya tak tuangin, tapi seenggaknya sedikit kalian bisa denger keresahanku juga, atau yang bahkan kalian merasakan keresahan yang sama gitu. Kalaupun beda nggak masalah, perbedaan itu indah dan aku sudah biasa ditentang. Kalau kalian umurnya di bawahku, ini warning buat kalian kalau dewasa itu tidak semudah itu, kecuali kalian anak orang sugih pitung turunan yang semua apa-apa ada, kalian tinggal ngelanjutin usaha keluarga, ya boring, bosen, kalian nyari coping stress apa segala macem. Tapi buat kalian yang struggle dari nol, yang aku tuh dulu ngisi bensin ngecer guys. Dulu aku sering dorong motor karena gak ada duit. Karena duitnya ngepas, harus buat yang lain. Kalau kayak yang nonton ini umurnya di atasku, aku tahu kalian itu selalu menyalahkan argumen yang aku kasih. It's okay, aku sudah terbiasa. Tapi aku berharap semoga, aduh mau nangis. Semoga dunia ini tuh orangnya saling menyayangi gitu loh. Gitu aja sih. Udah. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa sharing pengalaman hidup kalian di kolom komentar. See you in the next video. Bye.